Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada praktikum hari ini adalah praktikum terakhir kita. Kita akan membahas bab sisa, yaitu bab 8 dan bab 9. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama ada bab 8. Bab 8 ini membahas mengenai modul dalam Python. Dengan tujuan praktikumnya diharapkan setelah mencoba sintak pada bab 8, kalian bisa mengenal modul di Python, dapat membuat kode program dengan modul di Python, dan dapat mengetahui kegunaan modul di Python. Dasar teorinya silakan dibaca sendiri sebelum menggunakan sintaknya, jadi pas menggunakan sintak nanti tidak bingung. Kalau sudah dibaca, silahkan kita langsung saja ke program pertama, yaitu mengimport modul. Silahkan kotak contoh statement menggunakan import ini dicoba. Nanti bagaimana hasilnya. Setelah dicoba, nanti akan muncul hasil sebagai berikut. Nah, setelah dicoba, kita ketikkan sintaknya, kemudian di run outputnya akan muncul output nilai Pi adalah 3,14 dan seterusnya. Itu untuk program pertama halaman 35. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Ada menyelesaikan persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, setelah dicoba pada program kotak kedua halaman 35 atau yang paling bawah adalah sebagai berikut. Nah, silahkan diketikkan sintaknya sesuai dengan modul, kemudian silahkan di-run, nanti akan muncul hasil masukkan nilai A, coba masukkan nilai A-nya 1, kemudian B-nya -1, C-nya 0, nanti solusinya pasti akan muncul 1 dan 0, sesuai dengan yang di modul. Tetapi kalau mau nilai A, B, dan C-nya yang berbeda, silahkan dicoba saja, coba satu kali lagi, nanti dilihat bagaimana dengan solusinya. Itu untuk yang halaman 35. Kita lanjutkan pada halaman 36. Untuk halaman 36, mengenai membuat modul sendiri, bedanya apa dengan modul yang pada halaman 35? Pada modul halaman 35, modul yang ada itu sudah disediakan oleh Python, jadi kita tinggal memanggil. Tetapi untuk yang halaman 36, yaitu membuat modul sendiri, itu modulnya kita sendiri yang membuat. Jadi Python tidak menyediakan, kita memodifikasi suatu modul dan memberikan nama pada modul tersebut. Sehingga kita nanti juga bisa menggunakan modul yang sudah kita buat. Langsung saja, silakan dibuat modulnya. Ini untuk mendefinisikan modulnya. Dibuat saja, kalau sudah selesai, silahkan disimpan dengan nama example.py. Program ini atau modul ini tidak perlu di-run, karena nanti kalau di-run, hasilnya cuma sukses tanpa ada output. Nah, setelah modul ini dibuat, modul ini bisa digunakan. Cara menggunakannya dengan cara mengimpor modul, yaitu kita lihat pada halaman 36 kotak paling bawah. Setelah kita run, kotak ini pun nanti cuma ada tulisan sukses. Bagaimana untuk memunculkan output? Masih ingat ya, untuk memunculkan output berarti pakai print. Sehingga didapat sintak yang harus kalian coba, silahkan diedit sedikit sebagai berikut. Nah, ini untuk yang B. Oh, maksud saya halaman 36. Untuk import example.jumlah 5,6, ini kalau di-run, nanti outputnya tidak muncul. Cuman ada keterangan di pojok kanan bawah, kalau menggunakan sandbox itu cuma ada tulisan sukses. Tapi kalau menggunakan Python 3.8 sekian itu, nanti tidak akan muncul outputnya. Nah, untuk melihat bagaimana outputnya, seperti biasa, tinggal ditambahkan print kurung buka dan kurung tutup. Nanti setelah di-run, pasti akan keluar output, yaitu penjumlahan dari 5 dan 6, sesuai dengan fungsinya. Hasilnya sama dengan 11. Nah, itu untuk praktikum bab 8. Sekarang kita lanjut ke bab 9-nya.
Untuk bab 9, kita akan membahas mengenai operasi sistem Python. Dengan tujuan dapat mengenal beberapa operasi sistem dengan Python, dapat membuat kode program operasi Python, dan dapat mengetahui fungsi beberapa operasi sistem dengan Python. Silakan dasar teorinya tentu saja harus dibaca dulu. Kalau sudah dibaca, baru boleh mencoba sintaknya. Kalau cuma mencoba sintak, nanti pasti bingung. Jadi silakan dibaca dulu dasar teorinya, baru dicoba sintaknya. Pertama, kita akan membahas mengenai membuka file. Cara membuka file, kita menggunakan sintak open. Misalnya, kita membuat file di Notepad, silahkan buka Notepad pada laptop kalian, kemudian buatlah data seperti berikut. Nah, datanya ini. Data pertama, this is the first line, dan seterusnya. Buatlah file di Notepad yang berisi seperti ini, kemudian simpan file ini dengan nama tes. Perlu diperhatikan, kalian menyimpan tes ini di driver komputer kalian yang mana. Itu nanti digunakan sebagai pemanggil filenya. Kalau misalnya kalian menyimpannya di data D, kemudian kalian memanggilnya di C pada penyimpanan atau harddisk komputer kalian, itu nanti tidak akan berhasil. Jadi intinya pemanggil dan nama file serta lokasi filenya harus tepat. Itu yang perlu diperhatikan. Contohnya, saya membuat file ini, kemudian saya simpan di direktori sebagai berikut. Nah, ini file yang saya buat di Notepad, kemudian saya beri nama file ini dengan nama test.txt. Selanjutnya, untuk membukanya, kalau di modul ada tulisan F open C2 garis miringnya 2 kali, kemudian test.txt. Karena di komputer saya tidak bisa seperti itu, maka saya menyimpannya di dokumen pada komputer saya, di mana letak dokumennya itu ada di direktori C, kemudian diklik user, win10, dokumen, baru nama filenya. Nah, perlu diperhatikan kalian menyimpan file Notepad itu di mana, itu harus jelas, sehingga untuk mengisikan pada alamat file kalian di komputer itu juga oke. Jadi ketika di run nanti akan muncul atau terbaca oleh Python. Tetapi kalau lokasi dari filenya saja sudah salah, otomatis Python tidak mau membaca. Jadi silahkan nanti dalam mengerjakan bab 9 ini, dalam memanggil file yang bukan format Python, silahkan diperhatikan lokasi penyimpanan file. Selanjutnya, silakan dilakukan seperti pada modul 9. Nah, silakan dicoba-coba bagaimana cara membuka file, membaca atau menulis file. Selanjutnya ada menulis file lagi, kemudian ada cara menutup file. Ada juga memainkan file suara MP3 dengan modul OS. Dan yang terakhir, mengirim email. Silakan untuk bab 9-nya dicoba sendiri. Contohnya pada 1, membuka file, open, dibuat dulu notepad-nya. Nanti jangan lupa notepad-nya juga di screenshot ya. Selanjutnya, bagaimana kalau kalian mengetikkan sintak programnya pada kotak-kotak sintak ini. Kalau sudah dicoba, silahkan di-copy pastekan sintaknya, kemudian di-print screen-kan output yang keluar kalau outputnya ada. Kalau outputnya tidak ada, beri komentar kalian mengenai kok bisa outputnya nggak ada. Oh, ternyata outputnya muncul di Notepad. Nah, ternyata bisa ya buat mutar MP3. Nah, berikan pendapat kalian mengenai itu. Pendapat kalian silahkan ditulis di Microsoft Word saja, diketik. Filenya dijadikan satu, kemudian silahkan
dikirim di email saya. Nah, nanti pengerjaan bab 8 dan bab 9 itu nanti akan saya hitung sebagai absen hari ini. Sedangkan untuk percobaan bab 9 yang kalian coba-coba sendiri, kemudian kalian berikan pendapatnya kalau outputnya tidak muncul, itu nanti akan saya jadikan sebagai penilaian praktikum keempat. Demikian penyampaian materi dari saya hari ini. Selamat belajar. Jika ada yang kesulitan, silahkan boleh tanya. Saya akhiri sekian untuk penyampaian materi. Silahkan dilanjutkan belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.